Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek manajemen yang sedang saya jalankan, telah saya jalankan dan masih sedang berlangsung. Itu proyek manajemen sebuah aircraft technical acceptance, yaitu tipe mana proyek ini saya bagi menjadi 3 part. Kenapa saya bagi menjadi 3 bagian? Part? Karena proyek ini Project Technical Acceptance ini berlangsung di 3 lokasi. Dan proyeknya ini dari 3 lokasi ini itu proyeknya saling berkaitan. Itu lokasi pertama yaitu berada di CDT Airport yaitu di Spain, Valencia. Lalu yang kedua di Sharjah Airport, lokasi di Sharjah, Uni Emirat Arab. Lalu yang ketiga yaitu sekarang proyeknya berada di Halim Perdana Kusuma Airport. Bagi yang saya hormati Bapak Edi Sofyan selaku dosen manajemen dalam Teknik Udara. Dari itu saya akan memulai presentasi proyek manajemen ini eh, dari bagian yang pertama, yaitu Aircraft Technical Acceptance Airbus 320 di CDT Airport, Valencia, Spain. Sebelum saya menjelaskan proyek manajemen ini, eh, berikut adalah penjelasan summary dari proyek manajemen ini adalah yang pertama, project project management model yang dipakai adalah menggunakan hybrid project management, yaitu untuk pekerjaan yang bersifat regulatif dan tidak bisa berubah seperti compliance, dokumentasi, dan mandatory check. Saya menggunakan pendekatan waterfall. Sementara untuk pekerjaan yang dinamis dan membutuhkan adaptasi cepat seperti temuan teknis di lapangan, koordinasi antar departemen, dan perubahan prioritas temuan, saya menggunakan pendekatan agile. Jadi jika untuk eh, pekerjaan yang bersifat regulatif dan tidak bisa berubah, itu kita menggunakan pendekatan waterfall atau model yang biasa kita sebut from nose to tail. Dan juga yang pertama, sebelum saya menjelaskan project manajemen ini, project technical assistance ini sebagai bahan referensi kami untuk melakukan technical acceptance pada sebuah pesawat, itu ada namanya dokumen yang bernama ISA TFM, yaitu In Service Aircraft Technical Flight Manual, yang dimana dokumen ini adalah berisi checklist part-part pada pesawat yang harus dilakukan pemeriksaan dan dipastikan berfungsi dengan normal sebelum mengaccept dari pesawat tersebut. Baik, yang summary yang kedua adalah sustainability criteria. Dari aspek sustainability, proyek ini bersifat berkelanjutan karena seluruh proses technical acceptance yang saya lakukan atau yang kami lakukan terdokumentasi secara sistematis. Inilah yang menjadi knowledge base atau blueprint yang dapat digunakan kembali untuk proyek pembelian pesawat di masa depan. Lalu yang ketiga adalah teamwork. Proyek technical acceptance ini merupakan proyek yang sangat kompleks yang melibatkan banyak pihak lintas organisasi. Teamwork menjadi elemen yang paling penting karena pihak yang terlibat dalam proyek manajemen yang kami atau yang saya jalankan ini adalah 4 pihak. Yang pertama adalah Mukhtar Air, tempat saya bekerja sebagai company pembeli pesawat. Lalu yang kedua adalah ATS Teknik sebagai penjual atau lessor dari pesawat yang kami beli. Yang ketiga CAE sebagai kamo
memastikan kelayakan dokumentasi dan airworthiness. Lalu pihak yang keempat ini adalah terdapat tiga bagian pihak. Jadi yang saya maksud adalah pihak yang keempat ini yaitu Block Air Maintenance Facility sebagai MRO. Pada saat pesawat ini masih dilakukan maintenance di CDT Airport Spain. Lalu pihak keempat yang kedua adalah Guys Maintenance Facility, yaitu sebuah MRO yang bertanggung jawab melakukan maintenance pada pesawat pada saat pesawat itu berada di Sharjah International Airport Emirat Arab. Lalu pihak yang keempat bagian tiga yaitu Mukhtar Teknik sebagai MRO pesawat pada saat pesawat itu sekarang sudah berada di Jakarta Bandara Halim Perdana Kusuma. Summary dari Teamwork. Lalu summary yang keempat, Exponential Mindset, Exponential Teknologi, Exponential Organization. Proyek ini secara tidak langsung juga menerapkan prinsip Exponential Mindset. Karena fokus kami bukan hanya menyelesaikan acceptance satu pesawat, tetapi bagaimana proses ini bisa menjadi 10 kali lebih efisien untuk proses teknikal acceptance fleet pesawat yang selanjutnya. Lalu yang kelima, How to Anticipate Future Project Management. Untuk mengantisipasi perkembangan proyek manajemen di masa mendatang, proyek ini didesain agar dapat menjadi referensi utama untuk technical acceptance. Dengan demikian, perusahaan lebih siap menghadapi teknologi baru dalam efficient maintenance, dokumentasi yang lebih kompleks, perubahan regulasi, serta manajemen risiko yang semakin ketat. Dari tiga summary berikut, kesimpulannya adalah dengan menerapkan hybrid project management, memastikan aspek sustainability, mengoptimalkan teamwork lintas organisasi, dan menerapkan exponential mindset serta teknologi. Proyek Technical Acceptance A320 ini tidak hanya teknis, tapi juga memberikan nilai strategis untuk keberlanjutan dan pertumbuhan Mukhtar Air. Baik, kilas summary dari project management ini. Saya akan memulai mempresentasikan project management ini, yang dimana terdapat tiga bagian. Saya akan memulai dari bagian yang pertama, yaitu Project Aircraft Technical Acceptance A320 di CDT Airport, Valencia, Spain. Baik, kita Mukhtar Air melakukan pembelian pesawat pada sebuah lessor yang bernama Teknik. Pesawat ini original atau awalnya berada di CDT Airport Spain. Dilakukan prolong maintenance di sana selama 2 tahun. Setelah pesawat itu 2 tahun setelah pesawat itu sudah berada 2 tahun di Valencia, Spanyol, dilaksanakan maintenance karena tidak bertuan atau tidak memiliki sebuah operator maskapai. Hingga pada bulan Juni tahun 2025, Mukhtar Air membeli pesawat itu. Maka setelah pesawat itu dilakukan prolong maintenance selama 2 tahun ini, maka perlu dilakukan proses return to service after prolong maintenance. Nah, di saat itulah ATS sebagai lessor harus melakukan return to service after prolong maintenance tersebut sebelum memberikan kepada AOC Mukhtar Air dengan bekerja sama dengan broker maintenance facility Spain. Berikut adalah project-project atau maintenance yang harus dilakukan di Spanyol sebelum pesawat itu di handover ke Mukhtar Air. Baik, yang pertama adalah Airworthiness Directive Item. Itu ada yang pertama ada ID elevator backlash inspection, itu sudah dilakukan oleh broker maintenance facility. ID TCS inspection, juga yang lainnya.